Sibuk dah lagi urung jauh boleh anak yang boleh dah jauh boleh. Kak biasa ada 50 pen enggak head amat jangkoi. Yo, padahal ada banyak pun Cakoi nyambut. Bagus sih lucu gue. Lucu lah. Karena anak muda lebih suka yang lucu-lucu. Masalahnya bukan lucu pembahasannya. Lucu mukanya. Kita tinggal di desa tetap kota semua. Kota lo semua. Kecuali Aceh Utara, itu kabupaten. Oh ya. Rupanya Bang Sabar pandai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam ini kita kedatangan seorang dai muda Kota Lok Semawe. Bahkan di usia muda sudah mendapatkan titel S2. Jadi dosen di salah satu universitas swasta di Lok Semawe, yaitu Tunku Muhammad SH MH. Apa kabar gue? Alhamdulillah. Get. Jadi kesibukan lawinnya. Alhamdulillah, lawinnya kesibukan dengan Nemit bre. Dah semua ber Nemit sambilan mengajar sih dah. Nyan kesibukan lawin lain. Okey. Mau sibuk dah lagi urung jauh boleh anak yang boleh dah jauh boleh. Kak biasa ada 50 pen enggak head amat jangkoi. Yo, padahal ada banyak pun Cakoi nyambut. Seperti biasa kita akan mengenal lebih lanjut tentang profil guru kita ini. Dari pertama gue dari SD dulu pendidikannya nih gue. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun agak-agak grogi bacut enggak apa-apa ya. Nah, ini perdana ya. Ini perdana bagi gue dan saya pun baru berapa episode. Kalau Bang Sabar itu udah biasa di depan kamera. Kalau saya perdana, walaupun nampaknya lucu, mohon maaf ya. Ya, lebih bagus sih lucu gue. Lucu lah. Karena anak muda lebih suka yang lucu-lucu. Masalahnya bukan lucu pembahasannya. Lucu mukanya. Ya. Mukanya nampak di kamera nanti nampak enggak seperti asli ya. Jadi alhamdulillah saya itu orang yang dari pedesaan Gure. Dari desa Payabili, Kecamatan Muara Dua, Kota Lok Semawe. Masih di putaran Kota Lok Semawe walaupun tidak ada sinyal itu. Tapi kota nih Gure. Iya. Walaupun kita tinggal di desa tetap kota Lok Semawe. Kota Lok Semawe. Kecuali Aceh Utara, itu kabupaten. Oh ya. Rupanya Bang Sabar pandai juga. Lanjut. Saya sempat sekolah, nggak ada TK dulu. Nggak ada DK apa nggak masuk? Nggak ada. Belum ada di kampungnya? Belum ada TK. Kita masih sekolah itu masih masa konflik. Tapi saya dulu sudah ada TK, cuma nggak masuk. Oh, berarti saya ketinggalan TK karena saya di desa. Enggak, di desa saya belum ada emang. Tapi kawan-kawan SD yang kelas 1 SD itu rata-rata ada masuk TK, cuma saya nggak masuk. Oh, saya ketinggalan berarti. Ya, saya langsung SD. Mantap juga ya, langsung SD ya. Saya langsung SD itu di SD. Dulu SD Menasah Alu. Kalau sekarang SD Negeri 14 Muara 2 di Desa Paluh Pinang. Ya, Desa Paluh Pinang. Orang sering menyebutnya Menasah Alu. Menasah Alu. Desa Menasah Alu. Saya itu sekolah di SD di tahun, ingat lagi tahun masuknya. Karena masalah gue. Saya tamat di tahun 2000. Nggak ingat pun ya. 2005 ya. Ya, setelah tsunami. Itu sama ada kita tamatnya ya. Ya, sama ya. Sama 2005. Ya, 2005. Kalau bukan 2005 nggak mungkin saya duluan tamat. Ya, 2005 saya tamat. Ya. Setelah tsunami. Ya. Tsunami 2004 ya. 2004. Ya, saya tamat setelah tsunami. Kemudian masa itu masih Aceh masih rada-rada konflik. Ya. Belum damai, belum ada perjanjian di Helsinki. Belum ya. Walaupun setelah tsunami mungkin agak sudah reda sedikit ya. Beranjak dari situ orang tua saya memikirkan begini. Nyo saya agak harus saja udaya memahai ijak lautun dia. Karena kan di desa kita hidup di desa ya paling kurang kalau masa konflik itu kan tiganya tetap nak kena bogem kan? Dulu di desa kita kan itu masa lalu kita. Kan? Makanya hidup kita keras-keras sekarang. Karena dulu kita sudah dididik keras. Kemudian kita melihat kehidupan yang keras. Kan?
Kadang-kadang orang-orang desa kita disuruh merayap dulu ya. Itu kehidupan masa lampau ya. Dari situlah orang tua saya memberikan pendidikan saya ke madrasah sanawiyah swasta Ulumuddin di pondok itu di pondok pesantren ya. Itu masih pada saat itu Ulumuddin itu masih masyhur ya. Ya, masih ngetren ya. Alhamdulillah saya satu alumni dengan Pak Wali Kota sekarang Bang Sabar. Kan? Saya satu alumni sama Pak Wali Kota. Pak Wali Kota sekarang kan Bang Saidi alumni Ulumuddin, saya alumni Ulumuddin. Berarti adik lettingnya. Nanti Pak Wali nonton ini ya. Semoga Pak Wali bisa hadir juga di sini ya. Mudah-mudahan ya. Itu kebetulan orang kampung. Orang kampung ya. Istrinya orang kampung, rumahnya pun di kampung juga. Ya. Tapi orang kota juga kan? Kota juga. Ya, Kota Losmawe. Dan kemudian alhamdulillah karena saya anaknya biasa orang kampung, orang kampung itu ayah saya juga petani almarhum Allah yarham. Ibunda juga membantu ayah dulunya. Kita dari kecil kagak umat jangko Jawai. Jadi saya alhamdulillah bertahan di 6 tahun di Ulumuddin sampai dengan SMA Madrasah Aliyah di situ juga. 6 tahun sampai tamat SMA. Saya di situ. Alhamdulillah tamat SMA-nya di 2011. Sama berarti. Sama. Di 2011 tamat SMA-nya. Kemudian pada saat itu saya ingin melanjutkan kuliah keluar. Ada dapat undangan? Undangan cuma sampai Banda Aceh. Undangan cuma sampai Banda Aceh. Di undangan lewat itu di sastra Arab pada saat itu. Jadi saya nggak tertarik sastra Arab. Saya pikir itu kan masih awam kita ya. Saya pikir belajarnya nanti di sana fa'alu itu kan. Jadi saya bukan yang nggak tertarik. Saya pikir kan saya harus mencari yang lain. Cari yang baru itu ya. Cari yang baru. Maka kemudian saya minta izin ke orang tua karena beranjak dari tadi kita orang yang sederhana. Saya punya adik. Ya udah. Ustaz anak pertama. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Di atasnya kakak 2 orang. Ya. Kemudian saya laki-laki yang pertama. Ya udah saya minta izin orang tua. Mungkin belum ada izin orang tua untuk berangkat jauh-jauh dari orang tua ya. Itu ada hikmahnya tersendiri. Barangkali kalau saya pergi saya mungkin nggak bisa melihat orang tua saya di sana sakit ya. Itu hikmahnya tersendiri ya. Ya udah saya turutin orang tua yang akhirnya saya cuman kuliah saya daftar kuliah di 2 tempat, di Unimal dan di sekarang UIN ya, UIN Sultanah Nahrasyah ya. Dulu masih STEN dulu ya, STEN. Sekolah tinggi ya. Jadi saya daftar di 2 tempat, di STEN sama di Unimal. Alhamdulillah dua-duanya lulus. Di Unimal saya lulus di Teknik Informatika. Kemudian di STEN saya lulus di Akhlakul Syakhsiyah, Hukum Keluarga Islam. Menyokong urungnya awak apa hal kata harum. Jadi saya lulus di situ. Kemudian saya konsultasi sama kawan-kawan. Gimana lebih enak kuliahnya? Katanya ya ambil di IN aja ya, di STEN aja. Udah saya ambil di STEN. Nah, ambil di STEN, kemudian saya kuliah. Hampir jadi master saya di situ. Kena kalau lulus. Iya. Hampir jadi MA dapat gelar mahasiswa abadi. Nah, orang dapat gelar MA, master, saya mahasiswa abadi. 2011 masuk, 2017 lulus ya. Lulus ya. 2016 sudah lulus, cuma karena pada saat itu nggak di wisuda, dia nggak adanya wisuda karena lagi peralihan status STEN menjadi YIN itu. Jadi saya alumni perdana YIN Losmawe. YIN-nya ya. Alumni YIN-nya masuk STEN-nya. Alumni perdana YIN Losmawe itu 2017. Lulus perdana. Dengan predikat bukan cum laude lagi itu. Karena udah saking lamanya kuliah ya. Walaupun kita menikmati kuliah karena kita masuk berbagai macam organisasi kan. Ada sempat menjabat sebagai senat mahasiswa. Di saat itu saya sebagai sekretaris umum senat mahasiswa. Kita punya forum itu FL2MI dan seluruh Indonesia itu ada forum itu. Dan sempat melakukan demo juga kita
Nggak kaleng-kaleng Pak Sabar demo kita. Iya. Di Bali kita demo tuh. Dia sempat ke Bali ya dia? Iya. Itu dalam masalah apa tuh demo? Demo kayaknya itu demo Freeport kita waktu itu. Freeport. Kenapa nggak ke Papua? Demo kok di Bali? Karena acaranya di Bali waktu itu. Kalau ke Papua ya lebih. Freeportnya kan di Papua. Ya, Seharusnya ke Papua. Ya, itu lagi ya. Cuman pada saat itu acaranya di Bali, acara mahasiswanya. Maka kita menikmati itu, makanya lama selesai kuliah. Pernah juga kita berkecimpung di saat kuliah itu di resimen mahasiswa. Menwa singkatannya. Kalau di negara itu komponen cadangan militer Republik Indonesia. Ya, kita cadangannya. Oh, andai kata nanti kekurangan pasukan bisa masuk ya, langsung. tapi kita tetap Aceh itu kan. Itu memang nggak usah kita jelaskan. Oh, ya udah. Kan? Jadi pengalaman di situ banyak sih Bang Sabar. Mungkin Bang Sabar kan pernah melihat bagaimana sikap seorang tentara kan. Apa sih motivasi kenapa saya bergabung dengan resimen itu kan? Saya melihat tentara itu kan disiplin. Mereka itu tegap. Salah aja masih siap. Siap salah. Ya. Kan aneh. Orang salah ya salah. Ini mereka salah siap salah. Jadi karena keanehan itu saya tertarik. Buat saya uji ini, masuklah saya. Pendidikan saya itu di Lanal Loksmawe. Ya, di Lanal itu pendidikan saya. Itu pendidikan dasar militer itu di Lanal. Saya pernah mengenyam pendidikan dasar militer di Lanal. Ya, Masya Allah. Masuk hari pertama nangis saya. Kita nggak pernah melihat demikian, disuruh merayap, masuk got, kan? Tapi itu kalau dikenang sekarang jadi kenangan. Dan itu yang merubah kehidupan kita. Artinya merubah kehidupan kita bisa lebih disiplin, mengatur waktu. Dan sebenarnya program siapa itu gubernur apa itu? KMD ya. Dedi ya, Jawa Barat itu. Jawa Barat ya. Bagus juga itu masukkan anak-anak ke barak militer. Karena kan di barak militer itu di saat kita dididik di tempat itu, ya sifat-sifat asli manusia itu keluar semua. Gimana sifat dia, apa dia, ciri-ciri dia sebagainya keluar semua karena kita udah dididik itu, ditempa memang kita di situ. Seolah-olah kita di situ besi bulat, yang besi itu ingin dijadikan parang. Otomatis besi bulat tuh nggak akan pernah bisa jadi parang kalau nggak dibakar sama ditempa. Ya kan? Maka di saat masuk barak militer itu saya demikian. Dulu saya kecil. Badan saya itu dulu sangat kurus. Kalau saya jalan di kampung saya digonggong, wung gitu. Dikirain kenapa tulang jalan gitu. Kan? Sama mereka itu ya. Menyenangin tapi bapuk angin. Menyenangin. Karena mungkin makanan nggak tahu masuk ke mana, nggak pernah olahraga. Tapi setelah saya keluar dari pendidikan itu, tumbun je. Tumbun. Di situ disuruh makan makanan memang enak, bergizi, dikasih vitamin selalu kan. Walaupun capek memang disuruh merayap, diajarkan cara nembak, bongkar pasang senjata. Kita dah pernah Bang Sabar dah. Pegang pernah. Pegang aja Bang Sabar, kita bongkar M16 sudah bongkar. Belajar nembak juga ada dulu kan di Lanal itu. Sekarang disuruh nggak tahu lagi kayak mana bongkarnya kan, nggak pernah kita pegang lagi kan. Maka keluar dari situ ya sedikit perubahan di dalam diri kita ada Bang Sabar. Kita lebih disiplin, mengelola waktu, melihat sesuatu masalah, mengambil sikap bagaimana, tahu kita. Walaupun itu sudah pernah kita belajar di pesantren dulunya, di dayah dulunya, tapi di situ juga bisa membentuk kepribadian kita yang sesungguhnya. Di samping juga tidak melupakan kita sebagai seorang Muslim. Alhamdulillah pada saat saya pendidikan itu, semua pelatih saya itu, bahkan pelatih itu pernah mengatakan kepada saya begini. Itu saya ingat sekali, itu Sertu Ar-Rahman itu. Beliau entah sekarang di Riau, entah di mana. Udah lama nggak pernah berkomunikasi. Beliau bilang ke saya, ada guna kau jadi tentara yang kuat, kau jadi prajurit yang tangguh,
Kalau kau sama Tuhanmu itu nggak bagus, kalau ibadahmu nggak bagus, itu yang dipegang sama dia. Maka pada saat itu saya juga mendapat kemudahan di situ Bang Sabar, karena kan saya punya skill ceramah. Itu saya disuruh ceramah selalu selesai sholat maghrib. Alhamdulillah Bang Sabar. Kenapa? Tahu Bang Sabar? Kalau nggak ada ceramah disuruh lari-lari kita, capek. Berarti untuk curi waktu lah ya. Iya, saya lama-lama ceramah tuh. Ya nggak usah lari-lari kita, nggak usah keliling lapangan, nggak usah skok jam, nggak usah push up kan. Kalau nggak syarat makan siang aja tuh putar lapangan 10 kali, skok jam tuh sampai 50 kali, sit up 50 kali baru boleh makan. Bayangkan itu nggak pernah terjadi dalam hidup kita. Oh, makan jalan jongkok, habis makan lompat kodok ya. Iya. Muntah merayap. Sikap taubat. Ya udah, akhirnya alhamdulillah keluar dari pendidikan itu dapat pengalaman yang bagus lah ya. Yang sampai saya ini mungkin kalau mau artinya gini, kalau dulu kita ingin menjumpai seseorang agak rada-rada takut, agak rada-rada cemas, dengan adanya pendidikan-pendidikan seperti itu, ya ngapain kita takut? Kan sesama manusia. Kita kan di jalan yang benar, hanya mau jumpa. Kan pernah Bang Sabar kita dulu, oh dia ini pejabat, takut kita jumpa. Ngapain kita takut? Kan kita mau jumpa dia. Kan silaturahmi baik-baik, ngapain takut? Kan kita dulu pernah kayak gitu. Mau jumpain dosun kita takut ya. Jadi ya nggak takut lagi setelah keluar dari itu. Artinya nggak takut lagi gini, nggak ada grogi-groginya lagi kita ya. Dah setelah dari itu alhamdulillah 2017 kita di wisuda. Nah di saat wisuda itu saya kepikiran sama sahabat saya namanya Ustaz Muhaddis. Nah mungkin Mas Sabar kenal ya. Sekarang beliau udah jadi ASN di Kemenak di KUA Muara 1 ya. Sahabat saya itu bilang dia, kita ini nggak tahu kegiatan di mana nih, cuman kerjanya yang ngajar-ngaji anak-anak di Islamik itu, ngajar ngaji anak TPA, kita ngajar ya, simak setoran hafalan anak-anak itu kan. Ya kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, ya kan. Kita pedoman kepada itu, dan juga ulama kita kan pernah mengatakan menyona semubut nyan sajan lum. Kita kan walaupun nggak pernah mengaji jauh-jauh, bukan orang alim, setidaknya diakui sama ulama kita aja kan nantinya. Sama abun kan, nada semubut nah saja abun ya kan. Ya saya semubut aja. Maka tahu sama hadis itu, yuklah kita kuliah S2. Pada saat itu YIN buka S2, masih perdana buka S2-nya, masih murah. Kan perdana masih murah. Masih murah. Ya udah saya lanjut S2-nya, ambil S2 hukum keluarga Islam juga. Di saat saya masuk itu saya belum nikah, Mas Abang. Sedangkan orang-orang di dalam S2 itu semua ayah-ayah saya lah umurnya. Saya sama Tengku Muhaddis itu belum nikah. Maka dibilang sama orang-orang satu unit saya tu, yang satu unit dengan saya dulu itu Imam Masjid Baitur Rahman, Ustaz Saifuddin Abbas, itu satu unit. Dan kawan-kawan dan rekan-rekan gure-gure yang lain kan satu unit. Jadi gure-gure ini bilang ke kami, kalian ini nggak boleh sidang, nggak boleh nyusun tesis. Kenapa? Kalau belum berkeluarga. Kenapa kok kayak gitu? Kalian kuliah hukum keluarga Islam, wajib berkeluarga dulu baru nyusun tesis. Rupanya gure-gure ini bilang, biar kita semangat kuliah dan cepat selesai kuliah untuk menikah. Kami bukan pikiran seperti itu. Kami pikiran nikah dulu. Padahal gure-gure bilang biar kita selesaikan S2 secepat mungkin. Jangan lalai, biar cepat menikah. Yang itu maksud bahasa orang zaman, orang-orang tua kan. Maklum cuma kita Gen Z, Gen milenial kan, pahamnya lain. Jadi paham lain, kita menikah dulu. Akhirnya saya menikah. Saya sambil ambil S2 menikah ya. Hampir selesai S2. Itu S2 pun hampir tidak selesai. Alhamdulillah hari ini kalau nanti Bapak Doktor siapa nama itu? Daniel. Bukan, yang adiknya
Abi Daud. Adiknya Abi Daud. Usaini. Bukan, satu lagi Pak Alimuddin. Itu pada saat itu Bapak Alimuddin direkturnya Pasca. Beliau yang bantu saya untuk selesai tesis saya. Beliau kasih nasihat, kasih saran, kasih masukan. Juga termasuk satu orang lagi almarhum Pak Nasrullah. Itu orang matang. Beliau juga termasuk orang yang berikan ilmu, berikan nasihat, berikan gambaran, berikan banyaklah masukan-masukan dari kedua doktor ini agar saya cepat selesai tesisnya, biar nggak berbeli-beli di situ, rugi aja bayar untuk kampus karena mata kuliah selesai semua. Tinggal tesisnya aja. Alhamdulillah selesai 2020 kita selesai. Nah 2020 selesai, ya udah kita lanjut kembali ngajar anak-anak. Di Islamic kembali ngajar anak-anak. Kita nggak ada kerjaan lain sambil kita kadang-kadang ngisi ceramah GPS kita kan sesekali kan, SMS dan ceramah-ceramah Maulid, ada ceramah di mana-mana, kita ngisi semampu kita kan? Karena kita bukan orang alim kan, kita cuma orang pegahaba kan? Semampu kita isi Bang Sabar kan, saling berbagi kan. Ada orang mungkin alim tapi nggak bisa menyampaikan, kita ambil ilmu alimnya kita sampaikan. Kan? Kita perantara sebenarnya kan. Mungkin Bang Sabar alim tapi nggak cara menyampaikan, nggak tahu bagaimana. Ya udah saya dengar sama Bang Sabar, saya poles sedikit, saya sampaikan. Padahal ini ilmunya Bang Sabar, saya cuma jalannya, perantaranya. Karena kita bukan orang alim ya, ATM ya. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Itulah. Kemudian alhamdulillah udah selesai itu Bang Sabar. Untuk pendidikan non formal saya nggak banyak sih Bang Sabar, bahkan hampir nggak ada pendidikan non formal saya. Mungkin jejak pendidikan formal saya begitulah Bang Sabar. Walaupun sekarang berharap-harap ada beasiswa S3 ya. Mungkin nanti Pak Wali dengar. Ada rencana nih. Ada rencana nih Pak, udah ada rencana. Mana rencananya? Rencananya yang dekat-dekat aja lah Bang Sabar, karena udah ada anak 2 kita. Jangan sampai kita berangkat S3 dia makan nggak tahu makan apa nanti ya. Tapi kalau ada beasiswa dia pasti tahu makan apa, karena beasiswa ya. Mudah-mudahan yang lihat nanti kasih beasiswa tu kita. Mungkin nanti Pak Rektor YN dia. Ustaz Daniel kan, Ustaz kita tu kan, dikasih beasiswa kita kan kuliah di IAIN kan. IAIN bukan S3 kan. UIN sekarang nah Rasyia S3. Mungkin itu Bang Sabar. Ini kan sempat gabung HMI nih. Ya, ini siapa duluan HMI sama Menwa tuh? Duluan HMI Bang Sabar. Duluan HMI. HMI itu saya gabung ketika saya masuk kuliah pertama. Itu keluarga saya, kakak-kakak saya itu orang-orang yang petinggi lah di HMI. Punya nama lah di HMI. Jadi karena punya nama ya didoktrin saya untuk masuk HMI. Kan saya nggak tahu tuh HMI itu kayak mana. Kan didoktrin saya masuk HMI. Unik juga HMI itu, Himpunan Mahasiswa Islam. Saya masuk di karantina juga saya itu. LK1 ada LK1 ya. LK2 enggak? LK2 saya enggak lanjut lagi. Persis seperti Menwa juga. Menwa saya diberikan kesempatan untuk ikut pendidikan militer lanjutan ke Bandung itu. Saya bilang saya angkat tangan. Saya masih mau melihat matahari besok. Di Lanal aja saya hampir nyerah, apalagi ke sana. Memang orang-orang yang ikut ni kuat-kuat alhamdulillah ya. Apalagi sekarang rekan-rekan kita yang ikut SPPI itu, SPI itu apa tu SPPI? Yang pendidikan gizi itu, yang program Prabowo tu, yang gizi itu kan harus ikut pendidikan militer tu. Sampai 3 bulan ya, lumayan tu. Mereka pulang dari situ nanti udah macam militer orang tu ya. Kuat-kuat. Saya angkat tangan tu. Saya masih mau melihat matahari. Nah, saya cuma ikut di HMI itu LK1 pada saat itu. Ketua HMI-nya masih siapa ya? Sudah lupa saya. Sudah lama kali saya ikut HMI. Masih gedung HMI yang sekarang itu sudah tinggi kali. Dulu masih satu sebelah sana. Satu sebelah. Enggak ada, belum bangunan besar itu. Dan kemudian pemateri saya waktu HMI pun termasuk itu ada Kanda Leilan Sayyidina Fajri yang sekarang komisioner Baitul Mal ya. Ada itu
Kanda dosen YIN juga Kanda T waktu itu kan. T Khairul Mahdi ya. Kemudian ada juga Dr. Usama. Itu rata-rata dosen-dosen YIN juga. Ada juga dosen Unimal kan. Itu yang jadi pemateri-pemateri. Ya lumayan mendapat ilmu juga di situ. Keluar dari situ pengennya baca buku aja selalu. Tapi karena nggak kita terutin, ya udah nggak pernah baca-baca lagi ya kan. Mantap juga tuh HMI itu. Cuman saya nggak lanjutkan LK2 sampai LK3 sampai jadi itu nggak. PB nggak. Mungkin kawan saya sekarang di Jakarta itu sekretaris umum ya HMI, itu ada Bang Ferijal. Terus kawan slating saya, dia karena ke Jakarta ya udah dia fokus ke Jakarta. Kalau sama Abdul Ghani ada satu lagi nggak? Abdul Ghani. Nah, sekarang dia di Inggris. Enggak. Duluan Abdul Ghani kalau nggak salah. Duluan putih-putih dia ya. Ya, duluan Abdul Ghani. Dia satu kelas. Satu kelas sama Bang Sabar di SMA. Ya nggak satu letting, duluan Abdul Ghani. Begitulah. Kisah masuk HMI yang kita nggak lama-lama kita ada HMI ya nggak lama, mau please seminggu atau 10 hari. Karena belum merasakan juga. Di karantina kita ya, di karantina ya, kasih nasi putih kita ya. Yang jadi masalahnya tapi vitamin ya nggak dibilang berapa hari selesai ya. Itulah, padahal cuma seminggu. Itulah. Buat nangis kita situ ya, asli. Tapi kalau bagi saya itu positif, sangat positif. Kenapa? Karena dari camp pramuka, besok OSIS di SMA, ketika kuliah saya lebih introvert. Jadi dengan HMI jiwa organisasinya terbangkit lagi. Ya. Nah, sekarang menjadi dosen di di sekolah tinggi. Sekolah tinggi Albana. Sekolah tinggi ilmu hukum Albana. Itu Albana itu singkatan dari Bani Nasrullah sebenarnya pendirinya. Pendiri sekolah tinggi itu Bani Nasrullah. Pak Nasrullah, keluarga Nasrullah. Jadi makanya diberikan kampus namanya Albana. Sekolah tinggi ilmu hukum Albana. Jadi saya di situ dosen di situ baru pun 1 semester ini. Dosen baru ya? Baru jadi dosen. Baru jadi. Baru dari 2020 saya tamat S2. Ya baru ini 2024 baru pun 1 semester ini saya jadi dosen di situ. Alhamdulillah lumayan harus mengingat kembali materi-materi yang harus kita ini. Tapi alhamdulillah juga Bang Sabar, karena dengan mengajar hanya kita untuk ingin bisa kembali itu kan ilmu-ilmu kita yang dulu hilang kan. Dengan mengajar, kalau nggak mengajar otomatis kan kita nggak pernah buka-buka buku lagi, nggak pernah belajar lagi. Makanya dengan mengajar itu kalau kita nggak buka buku malu. Mana tahu mahasiswa kita yang lebih pandai karena dia buka buku malam ataupun buka Google malamnya kan. Ditanya lah kita di ruang kuliah, nggak tahu jawab apa kalau kita nggak baca-baca. Makanya kita harus baca dulu waktu mengajar kan. Buat RPS, buat ini, buat itu. Apalagi sekarang dosen kan harus buat jurnal, buat ini, buat itu kan untuk mengejar. Hampir sama dengan dosen juga, kan? Guru sekarang ya. Iya, sama juga. Apalagi kalau kita mau menjadi dosen yang bagus, yang pro kan, Tridharma perguruan tinggi itu harus terlaksana semua ya. Kita pengabdian udah mengabdi di anak-anak ya kan Mas Sabar ya. Penelitian ada kita lakukan. Cuman kemarin saya nggak menang Mas Sabar. Ada juga ikut penelitian hibah apa itu Kemdikti Saintek itu ada saya ikut juga untuk dosen pemula. Saya belum rezeki. Kawan-kawan saya rezeki itu alhamdulillah juga tuh Bang Sabar tuh satu penelitian itu alhamdulillah tuh kan dibayar kan, didanai penelitian kita. Alhamdulillah saya belum rezeki. Belum rezeki, mana tuh kalau rezeki mana tuh saya sombong. Makanya belum Allah kasih rezeki kan. Ada ikut saya juga. Mungkin tahun depan kita ikut lagi kan, 1 tahun sekali mungkin. Mudah-mudahan tahun depan rezeki kita kan. Insyaallah. Jadi harus ada buat jurnal juga kita. Lumayan itu harus kembali memakai otak. Kan? Yang udah pernah kita simpan dulu. Kepres lagi ya otak ya. Kepres lagi, install ulang. Kalau dosen-dosen yang udah langsung terjun kan udah lumayan ini kan, udah lumayan tahu.
juga banyak masukan-masukan dari senior-senior, masukan dari Bapak Dekan, Pak Dr. Rizky Wahyudi juga pernah beri masukan. Bagus masukan-masukan buat kita semangat ya. Kalau nggak ada masukan-masukan seperti itu ya udah kita, apalagi kita kampus swasta ya kan. Jadi kita kalau nggak ada masukan-masukan seperti itu untuk agar kita jadi seperti ini, jadi ini, udah nggak semangat itu. Ya. Nah, baru aja Pak. Lama-lama sih. Mungkin kalau ada ini Bang Sabar yang mau kuliah di Albana, kuliah mendapat jurusan gelar SH ya silakan saja. Apalagi yang tamat 2023 sampai 2025. Kalau ada kartu KIP ya kita usahakan dapat beasiswa KIP. Nah, lumayan kan? Kita dulu kuliah bayar sendiri, sekarang kuliah didanai semua. Dapat duit jajan lagi, ya kan? Beasiswa KIP itu kan. Lumayan, silahkan datang ke Albana. Beda dengan bidik misi. Hampir-hampir sama. Kalau dulu program Pak SBY bidik misi ya. Bidik misi kalau sekarang kartu Indonesia Pintar ya. Oh ya. Ini masalah jodoh nih ya kasih. Masalah jodoh. Ini jumpanya gimana nih? Harus cari yang kedua itu Mas Bang. Enggak. Udah S2 nih. Oh. Masalah jodoh ya. Jumpanya pertama gimana nih? Ini kalau dinonton gimana nih nanti? Nonton sama jodoh. Apa? Kalau saya enggak ada masalah. Enggak sih Bang Sabar. Masalah jodoh itu enggak jauh-jauh sih jumpanya Bang Sabar. Dulu saya kan mengajar, saya jadi pengurus di Islamic Center di TPA itu sudah dari 2016 saya sudah jadi pengurus di situ Bang Sabar. Semenjak kuliah itu pertama sambil kuliah jadi pengurus itu, pengelola. Itu kuliah S1 masih ngajar-ngajar. Hampir-hampir tamat S1 udah jadi pengurus di situ. Jadi kita di situ di Islamic Center itu Bang Sabar punya guru kita itu, ustazah kita itu hampir 80, bukan hampir sih, memang 84 orang. Sekarang dulu juga seperti dulu lebih. Kenapa? Karena santri kita dulu itu sampai 1000-an. Sekarang santri kita di Islamic itu tinggal 800 sekian. Karena ada yang keluar ke Daya, ada yang keluar ke sini, ada yang karena kan di kota kita sudah makin banyak lembaga pendidikan Quran. Jadi kan ada wali santrinya memilih, bukan artinya kita nggak bagus, tapi ada satu dan lain hal mungkin dekat dengan rumah, mudah dijangkau. Kadang lebih sedikit pembelajarannya dibanding-bandingkan, nanti di sini ada kelebihan, di sini ada kekurangan mungkin kan. Jadi ada yang ke tempat-tempat lain. Jadi gurunya pun sudah 84 orang sekarang ya. Dari situlah Mas Sabar. Dan saya selaku pengurus saya lihat itu mana ini yang cocok satu nih kan. Di kuliah saya udah dituntut kalau nggak nikah saya nggak selesai kuliah. Yang saya pahamkan dulu, yang saya pahamkan waktu dibilang sama guru-guru saya itu kan, sama rekan-rekan satu unit kan, sama gure-gure itu yang satu unit. Kalau kalian nggak nikah nggak boleh sidang tesis. Padahal disuruh cepat-cepat sidang tesis biar nikah. Saya mikirnya nikah dulu. Kayak dibilang nikah dulu kan. Ya udah saya ambillah. Lihatlah mana ini yang cocok satu kan. Saya pergi kontrol tiap hari saya kontrol, saya lihat itu ya kan. Lihat kita apa ini cocok, ini cocok. Lihat dari segi mengajarnya kan. Kita lihat dari segi ini ya apa saya lihat kayaknya itu cocok. Ya kan? Kayaknya itu cocok. Besoknya saya lihat lagi. Kita tanya-tanya, lihat aja dulu. Lihat dulu. Cocok kayaknya. Ya udah. Saya nggak berani ngungkapin sendiri Bang Sabar. Pakai perantara gitu. Kayak perantara gitu. Kau kayak sahabat saya. Ya. Coba tanya sama dia, mau nggak kalau saya datang ke rumah? Kan kita harus kayak gitu. Bilang sama dia, jangan dulu mesti kuliah. Ya udah tamat kuliah. Tamat kuliah. Ya alhamdulillah. Setelah tamat kuliah kita lanjutkan. Itu berapa tahun nih nunggu kuliahnya? Nggak lama sih Bang Sabar, karena pada saat itu udah hampir tamat. Lagi nyusun. Tanggung ya kalau lagi nyusun. Makanya saya sanggup nunggu. Kalau nggak mana ada kita kan.
lagi nyusun. Ya udah, saya datang ke rumah tu, bukan saya pun yang datang, abang-abang saya kan, mana mungkin saya langsung datang kan, kan malu lah kita kan. Abang saya datang ke rumah, alhamdulillah jadi Bang Sabar. Jadi sampai saat ini mudah-mudahan itu yang pertama sampai akhir hayat. Kan? Bang Sabar gimana? Apa yang gimana? Mau nambah? Anak. Bukan anak. Ya. Gitu Bang Sabar. Lama setelah itu berkeluarga 2000 berapa saya berkeluarga. Saya lupa juga saya 2000 berapa saya berkeluarga. Saya ingat saya Bang Sabar. Baru kemarin perasaan. Iya, baru kemarin perasaan ya. Tapi anak saya alhamdulillah yang pertama udah umur jalan 3 tahun setengah. Yang kedua alhamdulillah Allah berikan mudah-mudahan sehat selalu, baru jalan 3 bulan. 3 bulan. Ya. Dua-duanya penerus laki-laki. Masih lama saya tua. Kecuali dapat anak perempuan duluan yang cepat jadi kakek kita ya. Oke, sang kasihnya penutup dan untuk pesan untuk generasi muda. Pesan dalam hal punya Bang Sabar. Lumpuh je. Yang penting untuk generasi muda. Pesan untuk generasi muda, udipnya hana lagi dalam belum. Pulau lah belum Indonesia. Hana ya. Jadi kita jadi generasi muda itu, terutama kita yang muda-muda yang bukan pewaris, ya harus merintis. Apapun itu. Kayak Bang Sabar nih buat YouTube kan. Sesuatu yang bermanfaat lah. Jadi itu pesan dari saya. Jangan pernah mati-matian mencari yang tidak dibawa kepada mati. Artinya kerjakan segala sesuatu semasa muda itu yang bermanfaat. Manfaat sampai ke akhirat nanti. Itu akhirat. Walaupun masih muda. Karena syarat mati tidak mesti tua. Ya, kan Bang Sabar kan. Jadi kita mati malam ni. Pulang dari sini mati kita. Amin. Ya kan. Jadi pesan itu saja, kerjakan hal yang bermanfaat. Walaupun dinilai sama orang itu nggak bermanfaat sih sebenarnya. Walaupun dinilai sama orang itu nggak manfaat. Kan kebanyakan sekarang begini. Dalam tanda kutip, sekarang orang melihat anak-anak muda yang nongkrong di warung kopi seolah-olah nggak bermanfaat. 100% nggak bermanfaat nampaknya. Ya, nampaknya nggak bermanfaat. Padahal mereka yang nongkrong di warung kopi itu dia menunggu waktu sholat sih sebenarnya, sambil bekerja. Ya kan? Kita cuma melihat luarnya, seolah-olah dia main HP selalu. Padahal dia bekerja itu. Kan sekarang orang bekerja nggak mesti jualan, nggak buka toko, bisa saja dia jualan di HP. Ya kan, online. Padahal dia lagi jualan itu. Ataupun lagi promosi barang, ataupun dia lagi ngedit, lagi ngonten di situ, lagi ngedit kontennya. Nah, dibuat jadi YouTube juga kan bermanfaat untuk dia. Artinya bermanfaat, tapi dia nggak pernah meninggalkan kewajiban. Dia duduk di warung kopi itu nongkrong, memang nongkrong. Menghabiskan waktu dengan laptopnya, dengan gadgetnya. Tapi waktu sholat dia bangun sholat. Nah, itu kan sesuatu yang bermanfaat. Jadi jangan melihat anak-anak muda ada di warung kopi itu seolah-olah mereka bawa hotel. Padahal tanya yang bawa hotel, kadang kayak orang kopi kali mupat kali pukul tadu unan dan nonton guru tu. Tanya tu kadang yang main game yang nampu manfaat. Kadang tanya lagi. Maka pesan saya itu kerjakan segala sesuatu yang bermanfaat, karena tidak ada seorang pun yang akan melihat kita ketika kita susah. Ya kan? Enggak ada seorang pun yang akan iba kepada kita ketika kita susah. Maka sebelum itu terjadi, persiapkan diri. Tapi kita jangan pernah melihat, enggak mau melihat orang susah. Kau urung hai dia udahnya bel lagi ya. Dia udah tahu. Mungkin itu saja Bang Sabar. Pesan dan pesan dari saya. Oke, terima kasih Ustaz atas pesan untuk generasi mudanya. Terima kasih juga sudah hadir walaupun lagi padat jadwalnya nih ya. Enggak
pada sih Pak Topar, tiba-tiba aja. Tiba-tiba mendadak. Karena kan kita kerja di bawah orang kan. Iya. Kita di atas kita masih ada kepala, masih ada atasan kita ya kan. Tiba-tiba urgent rapat ya kita harus turuti ya kan. Iya. Itu mungkin nanti kalau ketika jadi kepalanya kita yang molor waktunya. Ya, kita yang buat seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak Pak sudah menyaksikan podcast kali ini. Berjumpa lagi kita di malam selanjutnya, di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.